Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bila kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan ketujuh ini, kita melanjutkan ke tema yang baru, yaitu setelah kita menamatkan tema 2 yang berisi tentang bentuk-bentuk penyandaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu kemarin, penyandaran itu bisa berupa penyandaran perkataan atau yang kita kenal dengan sebutan hadis qauli. Ada juga penyandaran yang berupa perbuatan yang kita kenal dengan sebutan hadis fi'li. Yang ketiga, ada juga penyandaran yang berupa takrir atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sebutan hadis takriri. Kemudian berikutnya adanya penyandaran sifat kepada Nabi yang kita sebut dengan hadis sifati. Lalu ada juga penyandaran sejarah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sebutan yaitu hadis sirati. Di samping itu juga ada penyandaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kita sebut dengan hadis qudsi. Ini semua telah kita bahas pada tema 2, yaitu pada pertemuan ke-5 dan ke-6. Nah, pada pertemuan kita yang ke-7 kali ini, kita memasuki tema baru, yaitu tema yang ketiga. Kita berbicara tentang tahammul hadis. Ya, di tema 3 ini kita bicara tentang tahammul hadis. Tahammul hadis ini merupakan sebuah istilah yang penting ya untuk kita ketahui. Ini adalah hal pokok ya, tidak bisa kita abaikan karena ini bagian terutama dalam ilmu riwayat hadis. Ya, dalam ilmu meriwayatkan hadis itu di antara unsur utamanya adalah tahammul hadis. Nah, dalam hal ini ada 2 setidaknya istilah pokoknya itu ya. Yang pertama namanya tahammul hadis, ini kita bicarakan dalam tema 3. Dan insya Allah nanti pada tema 4 kita bicara pokok berikutnya, yaitu tentang adaul hadis. Tapi kita bicarakan dulu terlebih dahulu yaitu tahammul hadis. Nah, tahammul hadis ini kalau kita sederhanakan ya, pengertian itu bisa kita artikan sebagai belajar hadis. Nah, pengambilan hadis atau belajar hadisnya tahammul. Ya, bisa diartikan membawa, ya mengambil, ya, atau sederhananya itu tadi ya, bisa kita sebut dengan belajar hadis. Itu sederhananya, pengertian ini bisa kita artikan secara sederhananya begitu. Nah, karena ini sebuah disiplin ilmu, ya, tentu para ulama telah memberikan pengertian secara khusus. Ya, telah memberikan pengertian khusus setiap istilah. Ya, walaupun istilah ini gampang saja, tahammul hadis ya artinya yang ngambil hadis, belajar hadis. Nah, di sini kita akan utarakan setidaknya 2 pengertian yang disampaikan oleh para ahlinya. Yang pertama adalah ta'rif atau pengertian yang dikemukakan oleh Syai'an Nasuqati. Apa kata beliau tentang tahammul hadis ini? At-tahammulu huwa at-talaqqi 'anis syuyukhi bil musyafahati atau bil khatti sawa'un akana talaqi tafsiliyan atau ijmaliyan. Tahammul itu apa? Huwa at-talaqi anisyuyukh. Itu talaqi dari para masyayikh. Ya, talaqi dari para syekh. Talaqi dari para guru. Bil musyafahah. Talaqinya itu bisa dengan bentuk musyafahah secara lisan atau bil khatti atau secara khat, secara tulisan. Sawa'un akana talaqi, sama ada baik itu talaqi tafsilian secara tafsil, secara rinci, atau ijmalian atau secara ijmali, secara umum ya. Jadi tahammul itu adalah talaqi kepada para masyayikh, kepada para guru secara musyafahah atau secara khat, baik talaqinya tafsil atau talaqinya ijmal ya. Talaqi di sini itu artinya ya talaqi, ya belajar. Kita kenal ya kan namanya belajar itu secara talaki ya, ini talaki dengan guru.
Ini sama, belajar hadis itu artinya talaki dengan para guru. Ya, yang dimaksud di sini adalah para guru hadis. Ya, bisa saja, bisa dengan cara musyafahah dia. Ya, secara lisan, belajarnya secara di lisan atau bil khad, atau bisa juga dengan cara menulis. Kalau lisan mungkin ya seperti belajar pada umumnya, gurunya menjelaskan mungkin, ya gurunya membacakan hadis, ya lengkap dengan sanad-sanadnya disimak oleh muridnya, itu bisa dikatakan secara musyafahah misalnya, atau bil khad dengan cara tulisan. Ya, murid dan guru saling berkiriman surat. Ketika murid menghadapi kendala, maka murid akan mengirimkan surat kepada gurunya. Kemudian gurunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan muridnya tadi dalam bentuk tulisan. Bisa saja belajar melalui tulisan gurunya. Ya, belajarnya ini bisa secara rinci, detil betul, ya sampai ke akar-akarnya dibahas, atau bisa juga talakinya itu ijmal secara umum. Ya kan belajar kan begitu ya. Ada yang rinci betul, detil betul pembahasannya, ada nanti yang ringkas saja. Dia secara umum. Jadi dari pengertian yang disampaikan oleh Syekh An-Nasuqati ini bahwasanya kita dapati bahwa tahammul itu, belajar hadis itu setidaknya ada 3 nanti modelnya ya, bentuknya itu. Ada yang pertama namanya tahammul tafsil atau belajar secara rinci ya. Itu dengan cara musyafahah secara langsung, atau ada juga nanti tahammulnya itu secara ijmali, ya secara umum. Ada juga nanti yang secara kitabi, yaitu secara tertulis. Nah, pengertian yang lain ini juga disampaikan oleh Syekh Mahmud At-Tahan tentang tahammul ini. Beliau lebih memberikan pengertian secara lebih ringkas, lebih sederhana ya. Apa itu tahammul? At-tahammulu maknahu talaqil hadithi wa akhdhuhu anis syuyukhi. Ya, at-tahammul maknahu talaqil hadithi wa akhdhuhu anis syuyukhi. Tahammul itu apa? Maknanya, makna tahammul itu atau pengertian tahammul itu adalah talaqil hadis. Ya, talaqi hadis. Ya, belajar hadis. Wa akhdhuhu anis syuyukhi, dan mengambilnya hadis dari para guru. Jadi tahammul itu kata Syekh Mahmud At-Tahan sederhana betul ya. Belajar hadis dan mengambil hadis itu dari para guru. Artinya dia datang menemui gurunya ya, ada nanti ahli hadis, seorang murid datang menemui guru ya, mengikuti pelajaran dari guru tadi, dan dia mengambil hadis dari guru-guru tersebut. Nah, ya. Belajar dan mengambil hadis. Karena nanti ada juga yang belajar tapi tidak dapat hadisnya, tak bisa dia ngambilnya. Nah, itu namanya talaki ini atau tahammul ini. Nah, tentang tahammul ini nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Itu ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama namanya simak. Ya, yang kedua ada nanti namanya qiraah. Yang ketiga nanti ada namanya ijazah. Yang keempat ada namanya munawalah. Yang kelima ada namanya i'lam. Yang kelima ada namanya i'lam, yang keenam ada namanya wasiat, yang ketujuh ada mukatabah, dan yang kedelapan nanti ada namanya wijadah. Ini semua akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Ini yang disebut dengan tahammul nanti ya. Nah, lalu kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan yang kedua dari tema tentang tahammul ini. Kita akan bicara tentang kelayakan tahammul itu sendiri. Belajar. Tadi kita sudah tahu ya bahwasanya tahammul hadis sederhananya belajar hadis, sehingga dengan belajar itu tadi kita bisa meriwayatkan hadis dari guru tersebut. Karena ada juga yang belajar hadis tapi tidak berhak meriwayatkan. Dia ngaji hadis bertahun-tahun dengan guru tadi, tapi dia tidak berhak meriwayatkan hadis. Nah, ini. Makanya kita katakan ini ilmu riwayat ini istilah penting betul. Bagaimana cara belajar hadis yang benar? Ya, cara belajar hadis yang benar menurut ilmu hadis. Jadi setelah selesai dia belajar, dia berhak mengambil hadis itu, dia berhak meriwayatkannya. Sederhananya sanadnya menyambung dengan sanad gurunya. Ya, dari gurunya terus menyambung sampai kepada Nabi. Nah, ini namanya tahammul hadis. Ya, belajarnya dalam rangka dia mengambil hadis, kita ulangi, belajarnya itu adalah dalam rangka dia mengambil hadis, sehingga setelah dia selesai belajar, ya, dia berhak mengambil hadis itu dalam artian dia berhak menyampaikan hadis itu dengan menyambungkan sanadnya kepada para guru
dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Nah, kalau caranya benar ini disebut dengan tahammul. Ya, karena kalau kita perhatikan, kadang banyak juga majelis-majelis hadis atau pelajaran-pelajaran hadis, tapi tidak dengan cara tahammul. Nanti selesai belajar ya sudah. Murid tidak meriwayatkan hadis itu dari gurunya. Nah, itu ya. Tuh. Nah, untuk itu pembahasan yang kedua itu kita membicarakan tentang kelayakan tahammul itu sendiri. Ya, kita bicara tentang kriteria. Nah, begitu mungkin bahasanya. Tentang kelayakan tahammul ini bisa kita artikan sebagai kriteria tahammul itu sendiri. Kelayakan belajar, siapa sih yang layak belajar hadis yang betul seperti ini tadi sehingga dia bisa meriwayatkan hadis dari gurunya. Tentu ada caranya. Sekarang kita belum bicara tentang cara belajarnya, kita bicara siapa yang layak belajar hadis dengan bertalaki ini. Ya, dia talaki, dia datangi gurunya, dia datangi syekhnya ini. Kemudian dia ambil hadisnya, diriwayatkan dari gurunya. Hadis ini saya dapatkan dari guru saya dapat dari guru saya dapat, terus saja nyambung sampai kepada Nabi SAW. Jadi ketika dia mendapatkan hadis itu, dia nyampaikannya nanti dari guru saya, dari gurunya, terus nyambung. Ya, itu kalau tahammulnya benar, dia berhak begitu. Tapi kalau tidak mengikuti tahammul ahli hadis, dia katakan dalam kitab itu ada hadis begitu saja. Saya buka kitabnya, begitu saja nanti. Ya, karena dia tidak bertahammul dengan tahammul yang diakui dalam ilmu hadis ya. Ilmu hadis riwayat. Nah, siapa sih yang layak? Nah, ini kita akan bicarakan setidaknya standar kelayakan itu ada dua. Ada kedua, setidaknya kelayakan dari ya, tahammul hadis atau belajar hadis yang sah dalam ilmu riwayat. Yang pertama tamyiz, ya. Yang pertama itu namanya tamyiz. Ada dua. Yang pertama kita mulai yang pertama saja dulu. Nanti apa yang keduanya kita bicarakan berikutnya. Yang pertama adalah tamyiz. Ya, tentu istilah tamyiz ini tidak asing ya. Kita sering kalau kita ngaji fikih itu namanya tamyiz. Ya, kalau kita ngaji fikih itu ada tamyiz atau mumayyiz orangnya. Ya, tamyiz kalau orangnya nanti disebut dengan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kalau kita belajar fikih, biasanya kriteria standar daripada tamyiz ini kalau kita ngaji di fikih itu gambarannya seorang anak atau seorang itu dia sudah mumayyiz itu bisa dilihat dari dia telah mampu makan sendiri. Dia bisa makan sendiri, dia bisa menyuap sendiri dan dia tahu mana makanan dan mana yang bukan makanan. Begitu juga minuman, dia tahu minum sendiri dan dia tahu mana yang bisa diminum dan yang tidak bisa diminum. Dan ketika dia qadal hajat, ya, dia kencing misalnya atau dia berak, dia bisa cebok sendiri, dia bisa membersihkannya sendiri. Dia tahu tempat berak itu di mana, tidak kencing sembarangan. Nah, ini setidaknya gambaran mudahnya mengetahui tamyiz itu begitu. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dalam tahammul ya ada ketentuan yaitu tentang tamyiz. Artinya yang belajar hadis itu dia sudah paham. Jadi ini ngapain? Ini belajar apa? Dia sudah tahu pelajarin apa? Ini belajar hadis. Hadis itu apa? Dia sudah tahu. Jadi dia sudah otak itu sudah berfungsi dengan baik, itu tamyiz. Artinya potensi itu sudah ada. Namun jumhurnya para ulama, walaupun kita bicara tentang kelayakan tamyiz ini, tapi kalau kita baca lebih lanjut buku-bukunya para ulama, ya, jumhur ulama, kebanyakan para ulama itu membolehkan anak-anak belajar hadis. Ya, karena memang tamyiz ini kan belum tentu dewasa, anak-anak juga bisa mumayyiz. Maka ketentuannya bisa saja anak-anak itu belajar hadis. Ya, anak kecil pun tidak apa-apa. Ya, anak kecil juga tidak ada masalah. Ya, mereka boleh belajar hadis, namun tentu dengan catatan mereka sudah mumayyiz. Ya, anak-anak kecil itu boleh belajar dengan ketentuan mereka sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, anak-anak begini ini boleh sudah boleh belajar hadis dengan cara tahammul nantinya. Nah, terkait dengan praktik ini periwayatan anak-anak kecil ini belajar hadis, anak-anak yang mumayyiz ini, Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti itu menyebutkan bahwa para ulama menerima periwayatan dari para sahabat yang belajar hadis atau yang menyimak hadis dari Nabi SAW semasa mereka masih anak-anak. Artinya ada memang cukup banyak riwayat yang menyebutkan sebagian sahabat Nabi, ya, mereka mendengarkan hadis, mereka mendengarkan Nabi SAW itu berbicara, itu kalau ditelusuri lebih lanjut sejarahnya mereka masih anak-anak.
Nah, itu ya. Sehingga Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti mengatakan dalam kitab beliau, apa kata beliau? Qabilu riwayat ahdatis sahabati kal Hasani wal Husaini wa Abdillah bin Zubairi wa bin Abbasin wa Nu'man bin Bashirin wa Sa'ib bin Yazidin wal Miswari bin Makhramata wa ghairihim min ghairi farqin bainama tahammaluhu qabla al-bulughi wa ba'dahu. Apa kata Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti? Ya, qabilu, mereka menerima. Siapa mereka di sini? Ini para ulama. Ya, mereka menerima, ini para ulama menerima riwayata ahdatis sahabati, periwayatan hadis dari para sahabat. Mereka menerima periwayatan hadis para sahabat seperti apa? Kal Hasani, seperti Al Hasan, wal Husaini, dan seperti Al Husain, wa Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair, wa Ibnu Abbas, ya, dan seperti Ibnu Abbas, wa Nu'man bin Bashir, dan seperti Nu'man bin Bashir, wa Sa'ib bin Yazid, dan seperti Sa'ib bin Yazid, wal Miswari bin Makhramah, ya, dan seperti Miswar bin Makhramah, wa ghairihim, dan selain segala macamnya, dan masih banyak lagi, min ghairi farqin, dari tidak membedakan, bainama tahammaluhu, antara apa-apa yang mereka itu bertahammul, mereka itu mengambil hadis qablal bulughi wa ba'dahu, sebelum mereka baligh atau setelah mereka baligh. Ya, para ulama tidak mempermasalahkan itu. Ya, para ulama tidak mempermasalahkan, artinya mereka menerima. Terserah sahabat ini, artinya ya sahabat yang disebutkan Al Hasan, Al Husain ini, mereka kan masih kanak-kanak di zaman Nabi SAW, seperti Ibnu Zubair juga begitu, Ibnu Abbas, mereka masih muda. Ya, artinya para ulama tidak membedakan, baik itu mereka dengar dari Nabi ketika mereka masih kanak-kanak atau tidak, ya para ulama berikutnya tetap saja menerima. Artinya para sahabat tidak semuanya tua, kan ada juga sahabat di masa Nabi mereka masih muda. Yang orang seperti Umar bin Khattab, ya itu sahabat tua. Ya, Abu Bakar itu sahabat tua, Utsman bin Affan itu tua. Ya, Abu Sufyan itu tua. Tapi Ibnu Abbas ini muda. Ya, Ibnu Zubair ini masih muda. Hasan dan Al Husain ini juga masih muda, masih kanak-kanak. Nah, bahkan lebih lanjut para ulama memberikan dorongan, ya, para ulama memberikan dorongan kepada anak-anak kecil ini, ya, sejak dini mereka itu belajar hadis. Nah, ini bisa kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti. Beliau menyebutkan begini. Kadzalika kana ahlul ilmi yuhdiruna as-sibyana majalis al-hadithi wa ya'tadduna bi riwayatihim ba'dal bulughi. Nah, ini bagus ungkapan dari Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti. Ini apa kata beliau? Kadzalika, seperti itu juga, kana ahlul ilmi, adalah para ahli ilmu itu, yuhdiruna as-sibyana, mereka menghadirkan para anak-anak. As-sibyan, anak-anak kecil. Mereka mendatangkan, menghadirkan para anak-anak kecil majalis al-hadis, pada majelis-majelis hadis. Ya, ahli ilmu mereka itu memanggil, mengundang anak-anak kecil untuk juga hadir dalam majelis-majelis hadis. Wa ya'tadduna, dan mereka menyiapkan, mereka para ulama ini menyiapkan biriwayatihim, dengan periwayatan mereka ba'dal bulughi, setelah anak-anak mereka ini baligh. Maknanya apa? Sebelum mereka baligh, mereka sudah diperkenalkan, mereka sudah diajarkan. Artinya ketika mereka telah baligh nanti, mereka sudah ya'tadduna, mereka sudah siap. Nah, jadi kanak-kanak sudah dilatih. Ya, sama seperti kita sekarang, mungkin anak-anak kecil diajak ke masjid, dia mereka terbiasa dengan masjid, anak-anak kecil diajak ikut pengajian agar mereka terbiasa dengan pengajian begitu. Nah, sama majelis hadis pun, majelis hadis yang bicara dengan cara tahammul yang akan kita bicarakan di kesempatan yang akan datang nanti, juga begitu. Para ulama senantiasa, ya, mereka itu menghadirkan, mereka mendatangkan anak-anak kecil. Nah, tujuannya apa? Agar mereka itu siap, menyiapkan mereka terhadap periwayatan nanti setelah mereka kalau sudah baligh. Maknanya apa? Mereka hadir itu sebelum baligh. Kan anak-anak mumayyiz bisa saja umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu sudah mumayyiz. Bahkan ada yang belum baligh di usia 14 tahun, ada yang belum juga. Tapi dia sudah mumayyiz, bisa saja umur belasan tahun sebelum dia mukallaf. Nah, dia tetap ngaji. Biar motivasinya kuat. Nah, lebih lanjut, Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, beliau menyebutkan bahwa di antara ada beberapa para sahabat yang menyimak hadis itu masih kecil. Ya, semasa kecil bersama dengan Nabi, mereka itu masih anak-anak, masih kecil. Nah, apa kata Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi? Di antaranya siapa? Seperti Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini termasuk sahabat kecil.
Ya, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Ibnu Abbas misalnya. Termasuk juga Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan kalau kita simak kembali penjelasan kita pernah, kalau tidak salah ya, kita bahas dalam hadis ini ya, hadis sifati. Anas bin Malik itu pernah menyebutkan kalau dirinya itu masih anak-anak dalam hadis sifat yang kita bicarakan kemarin ya. Apa kata beliau dalam riwayatan kemarin itu? Khadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinina bil Madinati wa ana gulamun. Nah, ini wa ana gulamun laisa kullu amri kama yashtahi sahibi an akuna alaihi ma qala li fiha uffin qad wa ma qala li lima fa'alta hada au alla fa'alta hada. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Khadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku itu menjadi pelayannya Nabi, aku itu membantu Nabi, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyra sinin bil Madinah, itu 10 tahun di Madinah. Wa ana gulamun, saya itu masih gulam lah, masih kanak-kanak. Ya. Jadi Anas bin Malik ini telah menjadi pelayan Nabi sejak kecil. Ya. Laisa kullu amri kama yastahi sahibi. Tidaklah semua perkara saya, urusan saya itu, pekerjaan saya itu sesuai dengan apa yang dimaukan oleh sahabat saya. Nah, artinya Anas ketika itu menyampaikan, tidaklah semua yang apa saya lakukan itu cocok dengan maunya Nabi. Ya, lalu masih kan anak kecil. Ya, anak kecil membantu, melayani. Ya, tentu perbuatan saya itu kadang-kadang belum tentu cocok dengan maunya Nabi. Ya. Anakuna alaih, bahwa saya lakukan demikian itu. Ya. Maka dari fiha ufin qad. Ya, tidak pernah beliau mengatakan kepada saya dalam masalah itu tidak pernah. Ya, wa maqalali, dan beliau juga tidak pernah mengatakan kepada saya lima fa'alta hada, apa kamu kerjakan ini, ya. Au alla fa'alta hada, atau bahwa kenapa tidak kamu kerjakan ini, tidak pernah. Artinya apa? Saya masih kecil gitu kan, anak gulam. Nah, anak gulam ini poinnya. Kata Nabi Malik, waktu saya melayani Nabi, jadi pelayan Nabi, membantu Nabi itu, ya, jadi pembantu Nabi itu anak gulam. Ya, saya masih kanak-kanak, masih kecil. Sehingga Syekh Muhammad Ajat Al-Khatib menyimpulkan bahwasanya ya anak-anak boleh saja meriwayatkan hadis, namun yang penting dia sudah tamyiz. Ya, dia sudah mumayyiz. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu ada bab, ya, yang judul babnya itu babun mata yasfihu sama usagiri. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu ada satu bab yang judul babnya itu babun mata yasfihu sama usagiri. Bab, kalau kita artikan bab, kapan sah simaknya anak kecil. Kapan sahnya pendengaran anak kecil, ya. Tentu karena ini kitab hadis, ya, tentu dalam makna simak hadisnya, mendengar hadisnya anak kecil. Ya. Kapan sahnya itu? Dalam bab ini diantaranya Al-Imam Al-Bukhari itu menurunkan satu riwayat bahwa dalam kitab itu, ada sahabat Nabi yang disebutkan di sini itu usianya masih 5 tahun. Ya, dia menceritakan peristiwa dia bersama Nabi ketika dia masih berusia 5 tahun. Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, qala Imam Al-Bukhari, apa kata beliau? Haddatsani Muhammad bin Yusuf. Qal haddatsana Abu Mushir. Qal haddatsani Muhammad bin Harbin. Haddatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Mahmud bin Ar-Rabi'. Qal aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan. Majjaha fi wajhi wa ana bnu 5 sinina min dalwin. Haddatsani Muhammad bin Yusuf. Apa kata Imam Al-Bukhari? Telah menceritakan kepada saya itu Muhammad bin Yusuf. Qal, dia berkata, haddatsana Abu Mushir. Ya, telah menceritakan kepada kami, kata Muhammad bin Yusuf itu Abu Mushir. Qal, Abu Mushir berkata, haddatsani Muhammad bin Harbin. Telah menceritakan kepadaku, kata Abu Mushir, Muhammad bin Harb. Haddatsani Az-Zubaydi, telah menceritakan kepadaku oleh Az-Zubaydi, kata Muhammad bin Harb, an Zuhri, dari Az-Zuhri, an Mahmud bin Ar-Rabi, dari Mahmud bin Ar-Rabi. Qal, dia berkata, apa kata Mahmud bin Ar-Rabi? Nah, beliau ini berkatakan, ini sahabat yang kita maksud tadi, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aqaltu, aku berakal, artinya aku ingat. Aku akalnya aku masih ingat lah.
ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam majjatan, ya, satu majjah, ya, majjaha fi wajhi, yang dia majjahkan kepada wajahku. Artinya Nabi SAW itu ada membasahkan air ke wajahku, satu majjah, satu semburan, nah, ya, kayak itu nyebur ya, kayak apa namanya, menghembuskan air, ya, fi wajhi, pada wajahku. Aku ingat Nabi SAW itu pernah menyemburkan air ke wajahku. Wa ana, dan aku pada waktu itu ibnu khamsi sinina, seorang anak yang masih berumur 5 tahun. Min dalwin, Nabi ngambil airnya dari ember. Ya, dari dalwun, dari ember untuk ngambil air dari sumur itu. Jadi Nabi pernah menyemburkan air ke wajahku. Nabi pernah menyemburkan air ke wajahku, yang air itu Nabi ambil dari ember. Aku ingat betul waktu itu aku masih, kata dia, ana ibnu khamsi sinin. Pada waktu itu aku adalah seorang anak yang berusia 5 tahun. Nah, dia ingat Nabi pernah menyemburkan air ke saya. Gitu kata si sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Ar-Rabi. Artinya di sini apa? Diterima loh riwayatnya sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Ar-Rabi. Waktu itu dia 5 tahun, dan dia menceritakan kejadian dia bersama Nabi. Nabi pernah menyemburkan air ke wajahnya. Nah, itu kita lihat, artinya para ulama membolehkan. Yang penting dia tamyiz, walaupun dia masih kanak. Nah, namun berbeda halnya dengan jumhur para ulama, ya. Para ulama dari kalangan ahli Kufah, ya, para ulama dari kalangan ahli Kufah. Ya, kalau kita ngaji nahwu ini sering muncul dari ulama Basra, ulama Kufah. Nah, beda dengan jumhur. Ulama Kufah ini mereka memberikan batasan usia dalam belajar hadis. Nanti ada umurnya loh. Ya, walaupun sudah mumayyiz, tapi ada umur yang mereka tentukan. Para ulama Kufah ini membolehkan belajar hadis itu, bertahammul itu, ketika seorang anak itu sudah berusia 20 tahun. Jadi walaupun dia sudah mumayyiz, tapi kalau belum sampai 20 tahun belum. Jadi yang kalau mau belajar hadis, mau tahammul hadis itu, tunggulah saat mereka sudah berumur 20 tahun. Alasannya apa? Ya, apa alasannya? Alasannya adalah ahli Kufah tidak mengizinkan anak-anak mereka itu belajar hadis, ya, kecuali setelah 20 tahun itu, karena mereka ingin anak-anak itu fokus kepada menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, dan belajar tentang ibadah. Artinya sebelum 20 tahun mereka fokus ngaji Quran, ngapal Quran, lalu kemudian mereka belajar tentang tata cara ibadah, belajar fikih ibadah. Artinya sebelum 20 tahun itu fokusnya ngaji Quran, ngapal Quran, belajar Quran, dan menguasai semua fikih ibadah. Jadi ketika usianya setelah 20 tahun, akalnya kan telah sempurna. Jadi ketika 20 tahun mereka ngaji hadis itu memang sudah betul-betul sudah siap. Sudah betul-betul ngaji hadisnya sudah mantap, tidak bengong lagi gitu. Ya, tidak bengong lagi. Kalau anak-anak kita nih ceritakan bicara tentang sanad, tentang apa, pasti mereka bingung loh. Apalah cerita guru nih. Mereka maunya main dulu, bergurau dulu. Kalau diajak serius ngaji Sahih Bukhari pada anak-anak kecil, hilang, tidak mau ngaji. Ya, jangan kan anak kecil, orang tua aja kita ajak ngaji Sahih Bukhari, sepi. Ya. Loh. Berarti mananya begitu. Itu kata orang Kufah, artinya usia 20 tahun itu usianya sudah matang. Ya, kalau 20 tahun ini kayak usia kuliah lah sekarang. Nah, jadi kalau mau ngambil ilmu riwayat itu, kata orang Kufah, ya umur 20 tahun. Ya, anak SMP jangan ngaji sanad dulu, anak SMA jangan ngaji sanad dulu. Nah, kata orang Kufah, ya, anak SMA itu ngaji Quran, ngapal Quran, lalu kemudian belajar ibadah itu dari kecil, nah, sampai lah usia menjelang 20 tahun. Setelah 20 tahun nah, baru silakan lah. Kalau mau mengambil sanad hadis, nah, nanti usia 20 tahun. Sehingga ketika itu mereka betul-betul telah siap. Mudah apa yang disampaikan syekhnya dia paham. Ketika syekhnya membicarakan jalur periwayatan dia paham, tidak bengong lagi. Nah, jadi kalau kita lihat dari dua perbandingan ini, intinya ya tadi ya, jumhur membolehkan. Itu membolehkan anak-anak walaupun masih anak-anak, ya minimal persiapan. Nah, kebolehan itu dalam makna satu, ya memang boleh betul mengikuti tahammul hadis. Yang kedua, bertujuan sebagai motivasi. Nanti ketika mereka dewasa, mereka tidak asing lagi. Karena kalau sudah sering. Nah, tapi memang ada pengecualian ulama Kufah tadi. Mereka memberikan batasan usia, yaitu usia 20 tahun. Biar ngajinya tidak main-main. Ini ngaji hadis. Jangan tidak main-main. Gitu. Itu kelayakan yang pertama, atau kriteria yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua,
kelayakan atau kriteria yang kedua itu keislaman. Ya. Yang kedua adalah keislaman. Kriteria yang kedua tentang keislaman ini artinya ya kalau mau tahammul Islam. Ya, kalau mau tahammul Islam. Artinya orang yang belajar hadis itu beragama Islam, dia muslim. Alasannya sih sederhana saja. Hadis ini kan sudah kita bahas kemarin. Hadis ini punya peranan penting dalam agama Islam. Bahkan dia adalah sumber hukum loh. Sumber hukum. Jadi kalau kita dudukkan pertama Al-Quran, kedua hadis, nah tidak main-main, ini sumber pokok. Ya, salah satu dari dua pusakanya umat Islam. Ya tentulah yang belajarnya mestilah orang Islam. Nah, itu. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait ini beliau mengatakan apa? Wa yasihu tahammulul kafiri aidan idza addahu ba'da islamnya. Tapi ini tapi kalau kita pikirkan begitu ya. Ini kan kitab suci orang Islam. Itu dia harus orang Islam loh yang ngajinya, yang belajarnya. Tapi apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar? Dan saat tahammulnya orang kafir. Ya, wa yasihu dan sah tahammulul kafiri aidan, oleh tahammulnya orang kafir juga. Dan orang kafir boleh saja belajar hadis idza addahu ba'da Islam. Tapi dengan catatan dia menyampaikannya nanti setelah dia Islam. Ngajinya boleh pada waktu kafir, tapi menyampaikannya ya, ngajinya boleh saja dalam waktu kafir, tapi ketika dia menyampaikannya itu ya dia menyampaikannya dalam keadaan Islam. Nah, jadi pernyataan Al-Hafiz Ibnu Hajar ini jelas sekali ya, beliau dengan jelas mengatakan sah belajarnya orang kafir dan muslim boleh saja belajar hadis, tidak masalah. Ya, jadi kita bisa paham bahwa orang kafir non muslim itu boleh mendengarkan hadis, ya, belajar hadis. Tapi yang penting kalau dia mau menyampaikan hadisnya, ya harus dalam keadaan dia Islam dulu. Belajarnya boleh saja. Bahkan Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi beliau menyebutkan bahwa cukup banyak loh para sahabat yang hafal hadis, justru mereka belum masuk Islam pada waktu mereka nyimak hadis itu. Tapi mereka sampaikan setelah mereka masuk Islam, ya. Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti juga menyebutkan bahwa Jubair bin Mut'im, ini beliau ngasih contoh ya. Ada seorang sahabat namanya Jubair bin Mut'im, ya. Beliau ini pernah menyampaikan hadis, tapi hadis yang beliau sampaikan itu justru pada waktu beliau belum masuk Islam. Ya. Hadis yang didengar oleh sahabat Jubair bin Mut'im ini dia sampaikan justru waktu beliau mendengarnya itu beliau belum masuk Islam. Nah, misalnya riwayat ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau. Ya, Imam Bukhari dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya apa kata beliau? Haddatsani Ishaq bin Mansur. Haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Muhammad bin Jubair an abihi. Qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-turi. Wa dzalika awwala ma waqara al-imanu fi qalbi. Apa kata Imam Al-Bukhari? Haddatsani Ishaq bin Mansur. Telah menceritakan kepada saya, yaitu Ishaq bin Mansur, kata Imam Bukhari, Ishaq bin Mansur pernah menceritakan kepada saya. Haddatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami, kata Ishaq bin Mansur. Siapa? Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami oleh Ma'mar an Zuhri, dari Az-Zuhri, an Muhammad bin Jubair, dari Muhammad bin Jubair, an abihi, dari bapaknya. Ya, dari bapaknya. Siapa bapaknya Muhammad? Dia Jubair tadi, Jubair bin Mut'im tadi. Qal berkata, bapaknya berkata, yaitu siapa bapaknya tadi? Jubair bin Mut'im. Apa kata Jubair? Beliau ini yang jadi fokus kita. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib. Beliau membaca dalam salat maghrib. Dalam salat maghrib itu kan baca ayatnya jahar, ya, keras, dengan suara keras. Nabi mengimami salat waktu itu. Kata ini Jubair bin Mut'im, Nabi SAW membaca dalam salat maghrib itu bitur. Nah, beliau membaca surah At-Tur. Wadzalika, dan demikian itu ada awala, adalah pertama kali atau awal ma waqara, apa-apa yang telah tetap al-imanu, oleh iman fi qalbi, dalam hatiku. Justru itulah ya pancaran iman pertama yang masuk dalam hatiku. Gitu kira-kira maknanya. Arti itulah permulaan hidayah yang masuk dalam hati saya adalah ketika saya mendengar Nabi membaca dalam surat maghrib itu, dalam surat maghrib itu surah Tur.
Nah, baru mulai bersemi iman di dalam hatinya Jubair bin Mut'im. Nah, gitu. Artinya waktu itu beliau belum berislam loh. Nah, dia. Ini dalam riwayatnya kan jelas loh. Jubair bin Mut'im itu kita katakan tadi dia mendengar Nabi SAW membaca surat Tur dalam salat maghrib. Nah, contoh lain misalnya Abu Sufyan. Nah, ini sahabat yang terkenal juga ya. Abu Sufyan juga meriwayatkan suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau meriwayatkan suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang surat ini dikirimkan kepada penguasa Romawi, ya, Heraklius. Ya, ada penguasa Romawi yang bernama Heraklius. Nabi SAW itu pernah mengirimkan surat kepada Heraklius. Nah, ketika surat itu sampai kepada Heraklius, maka Abu Sufyan itu kan dipanggil. Kita catatkan ya. Nanti kalau mau lebih detail, silakan buka Sahih Bukhari hadis ke-7. Ini panjang betul hadisnya. Ya, hadis ini panjang betul. Ya, kita bicarakan intinya saja. Silakan buka nanti ya Sahih Bukhari hadis ke-7. Dalam buku kita juga kita lampirkan nanti di bagian belakang lampiran hadis ke-7 dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang menceritakan di antara poinnya adalah ya. Nah, poin ini maknanya Pak Abu Sufyan pada waktu itu dia belum agama Islam lah. Ya, Abu Sufyan pada waktu itu dia belum beragama Islam, tapi pada waktu itu Nabi SAW mengirimkan surat kepada penguasa Romawi Heraklius. Jadi Heraklius ketika menerima surat ini dia panggil, ya, karena tahu ini surat dikirim dari orang Arab, maka dipanggil lah orang Arab yang di wilayah Heraklius ini. Kebetulan Abu Sufyan lagi berdagang pada waktu itu. Abu Sufyan lagi dagang, maka dicarilah siapa yang satu kaum. Ya, rombongan Abu Sufyan lah yang dijemput. Diinterogasi. Nah, masih kita sekarang itu interogasi. Tanya-tanya banyak. Ya. Tapi peristiwa itu terjadi pada saat Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya. Bahkan dari riwayat ini kita tahu, ya, kita bisa mengetahui isi surat Nabi yang disampaikan kepada penguasa Heraklius. Ya, Abu Sufyan menceritakan loh seperti apa bunyi surat Nabi itu. Ya, kalau kita pikir-pikir, nah ini kan dia belum masuk Islam, ya, tapi betul begitu. Ya, surat itu dibacakan di hadapan Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan dan rombongannya. Abu Sufyan itu diinterogasi oleh diinterogasi oleh penguasa Romawi tadi. Nah, gitu. Nah, ini dari sini kan kita bisa mengetahui bahwasanya periwayatan non muslim itu diterima. Artinya singkatnya non muslim boleh belajar hadis. Nah, itu saja. Ya, singkatnya non muslim boleh saja belajar hadis, tidak ada masalah. Namun ya kalau dia mau menyampaikannya, maka mestilah dia sampaikan setelah dia beragama Islam, setelah dia muslim, ya. Tuh. Ya, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu uraian ini dua pembahasan dulu. Salah. Kita lanjutkan kepada pembahasan ketiga dan seterusnya. Tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.